gerah banget sih, aku pengen pindah. Gak kuat, gak ada AC. Iya sama, Intan juga nggak betah. Loh, ini gempa Tante, tolong! Enggak. Ini kayaknya bukan gempa ini, Bel. Bukan gempa ini. Hah? Terus apa dong, Tan? Saya obati. Kamu jangan nakut-nakutin Tante ya. Tante apaan sih, Tan? Siapa yang nakut-nakutin Tante? Aku aja bangun susah, badan aku paling sakit nih, Tan. Tante mau laporan ke rumah sakit ah. Tante mau minta pindah ke ruang VIP aja. Aku juga. Aduh. Tolong! Bel, pintunya nggak bisa dibuka, Bel. Tante, pokoknya aku gak mau di rumah sakit ini karena angker tau, Tante. Tante juga nggak betah. Tante juga mau keluar, tapi masalah pintunya nggak bisa kebuka, dikunci. Gimana ini? Bel, tolong! Buka! Aduh. Jangan gerak-gerak tangannya ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Saya penyidik dari Polantas ingin melakukan investigasi tentang terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Cidayem. Apa benar, saudara pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan beruntun? Iya Pak, saya supirnya, tapi saya nggak salah. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan? Saya lihat suster ngesot Pak. Itu pasti arwah Mia. Pasti ini gara-gara segel penangkal belum diganti. Sekarang kamar 13 dibuka. Pasti akan banyak lagi yang diteror arwah Mia. Sepertinya Bapak ini masih trauma karena efek kecelakaan. Dia masih shock. Jadi jawabannya nggak bisa kita percaya untuk sementara waktu. Saran saya, Bapak istirahat dulu. Nanti kalau udah membaik, kita tanya-tanya lagi. Karena nggak mungkin ada Pak. Suster ngesot, kami ini polisi. Kami butuh jawaban yang logis dan realistis. Tolong jangan mengada-ngada ya. Saya jujur Pak, sumpah. Udah Pak, istirahat dulu aja. Saya langsung kembali ke TKP. Saya hanya ingin mengecek kondisi para korban aja di sini. Silakan, Pak. Loh, bukannya ini mobil Mbak Bella ya? Betul, Jok. Kemungkinan Mbak Bella juga jadi korban di sini. Kita harus kabarin komandan. Oke. Ini kan plat mobilnya Bella. Suster? Iya? Maaf saya mau tanya. Dari sekian banyak korban kecelakaan beruntun, apa ada atas nama Bella dan juga Astari? Ah, betul Pak. Ada. Kebetulan saya mengurus mereka. Di mana mereka sekarang? Di kamar 13. Kamar 13. Kalau saya nggak salah, kamar itu sempat ditutup karena beberapa alasan. Tapi kenapa sekarang dibuka lagi, Sus? Berhubung terjadi lonjakan pasien kecelakaan, kamar itu kami buka untuk sementara. Bisa saya lihat mama saya sekarang? Boleh? Mari saya antar. Makasih. Ma? Mama kenapa teriak-teriak? Satria! Mama Satria! Mama habisin Bella sama kamu! Mama takut Satria! Satria, aku gak betah di sini, aku mau pindah. Iya, tenang ya. Pasti pulang kok, dan pasti dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Tapi sabar, seenggaknya kita nunggu kabar akses jalannya udah dibuka dulu. Kalau sekarang juga nggak bisa. Iya Bu, Mbak, sabar ya. Kita usahain, semoga kalian bisa pindah dari kamar ini. Oh iya Mbak, ini chargernya. Maaf lama ya. Satria, Mama mohon, please. Jangan tinggalin Mama, Satria, Mama takut. Kasian Mama. Dia ketakutan banget.
harapan mama cuma aku. Kinar, gara-gara kecelakaan beruntun itu kamu jadi harus nginep di rumah sakit ngurus korban kecelakaan ya sayang. Kenapa foto ini tiba-tiba kebakar? Aduh, kok perasaan aku jadi gak enak ya? Bel, kamu di situ sama siapa? Apaan sih, Tan? Aku sendiri, jangan nakut-nakutin deh ah. Itu, tante, lihat. Ada 2 orang. Apaan sih, Tante? Aku sendiri. Serius kamu, Bel? Iya. Bel, tante lihat di sini ada bayangan berdiri, Bel. Kita kabur aja yuk. Bel, jangan narik kaki tante dong. Bukan Tante yang narik kaki aku. Apaan ini? Nih, lihat tangan tante. Nih, tangan tante jangan pegangin. Lihat tuh. Kau obatin? Ngapain di sini? Saya dapat tugas untuk bantu rumah sakit ini nangani korban kecelakaan. Aduh, setiap ada kamu pasti ada kejadian ya. Saya diteror sama arwah serem banget, susah-susah seperti itu. Ini pasti ulah kamu kan? Dasar pembawa sial. Sudah. Saya kesini bawa kabar baik. Sekarang kalian berdua bisa dipindahkan ke ruangan yang lebih baik. Suster Kinar. Kenapa ya, Sus? Saya mau nanya deh, Sus. Sebenarnya di kamar 13 itu ada apa sih? Apa adik kamu meninggal nggak wajar ya? Ini ada apa ya? Kenapa lancang banget nanya soal keluarga saya? Enggak, Sus. Tadi saya ketemu sama ibu kamu, Bu Asih. Terus beliau cerita kalau adik kamu katanya meninggal di kamar itu karena kebakaran. Tapi bukannya kamar itu selalu ditutup ya? Udah deh, kamu tuh kelewatan. Mendingan kamu tuh kerjain tugas kamu sendiri. Jangan nanyain soal adik aku, ngerti? Gue heran nih, kok banyak banget nih arwah yang baunya kebencian dan dendam. Mau ngapain lagi sih nih arwah? Nah lo, Kamu? Bukannya anaknya Bu Asih? Adiknya Suster Kinar? Siapapun yang menempati kamar 13 ini akan mati. Enggak. Kamu nggak boleh sakitin pasien yang nggak bersalah. Kenapa kamu meneror pasien di kamar itu terus? Apa kamu punya dendam? Jangan mencampur. Saya nggak akan biarin kamu nyelakain pasien yang nggak bersalah. Pergi kalian. Mas Satria, saya ngerasa aneh deh sama rumah sakit ini. Terutama di kamar nomor 13, Mas. Kayak ada yang disembunyiin aja gitu atas kematian Nia di kamar itu. Aku udah coba tanya dan interogasi beberapa karyawan di rumah sakit ini.
Dan jawaban mereka semua sama. Mereka bilang Suster Mia itu meninggal karena terjebak kebakaran di kamar 13 itu. CCTV. Kita harus coba cek CCTV. Siapa tahu ada temuan baru. Iya Mas Satria. Yuk, ikut. Lampunya mati. Ampun, ampun, jangan bunuh saya. Mas. Mas. Bangun. Pak, tadi Bapak hampir mati karena diteror kan? Coba Pak, bicara sama saya. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di kamar nomor 13? Soalnya ada pasien Pak, yang hampir mati karena diteror sama makhluk yang tak kasat mata. Pak, cerita Pak. Sekarang cukup. Aku rasa di sini nggak ada hal-hal mistis terjadi kok. Mas, saya tahu Anda masih syok. Tapi Anda harus jujur. Kalau Anda memilih untuk diam, ini berpotensi untuk membahayakan banyak pasien lainnya. Tolong kasih tahu saya, apa yang terjadi sebenarnya dengan kamar nomor 13 itu? Kamar nomor 13 seharusnya sudah tutup dari lama. Saya disuap, Pak. Disuap? Sama siapa? Sama Suster Kinar. Saya disuruh menghapus rekaman waktu itu. Waktu Suster Mia meninggal. Mas, hapus rekaman itu. Aduh, udah. Nih, Masnya emang gak mau uang? Nih, sebanyak ini loh, Mas. Ya, tolong hapus. Nah, gitu dong. Ini sekarang uangnya buat Mas. Halo Jovi, tolong cari tahu tentang kematian seorang suster, namanya Suster Mia. Kejadiannya 2 tahun lalu. Dan satu lagi, gali tanah di sekitar belakang bangunan rumah sakit untuk mencari bukti baru. Laksanakan. Siap, Dan. Loh, ini aku di mana? Kenapa aku ada di ruangan ini lagi ya? Bukannya aku udah pindah di ruangan lain? Oh. Siapa yang masuk ruangan ini nggak akan bisa keluar lagi. Satria! Satria! Satria, tolong Papa Satria! Bella! Mia, keluar kamu! Ayo keluar! Tunjukin wujud kamu sekarang juga! Jangan cuma diam di sini doang! Aku akan pakai jimat yang lebih kuat daripada kemarin, supaya kamu terkurung di sini selamanya. Dan kalau perlu, aku akan menyiapkan kamu untuk yang kedua kalinya, Mia! Mia, keluar! Mana? Mia! Tega kamu!
yang tega. Kamu tuh pantas mati. Kamu yang sakitin aku. Kamu tuh sakitin kakak kamu sendiri. Ternyata kamu penyebab arwah hantu ini. Dan kamu udah nyebabin kamar ini jadi angker. Kamu saya laporin sama Satria. Kamu tahu nggak Satria itu anak saya, dia polisi. Biar kamu dipenjarain. Enggak. Nggak bisa. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Ini gimana? Aku kan gak berniat untuk celakain ibu ini. Kalau sampai ibu ini kenapa-kenapa, aku bisa celaka. Aku harus cari pertolongan. Ini pasti ulah kamu kan? Mia, buka nggak pintunya, Mia? Mia, tolong buka! Mia, aku bisa dalam bahaya ini, Mia. Mia, tolong buka pintunya, Mia. Tolong!